Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya pelajaran hari ini kita mulai. Baiklah anak-anakku semuanya, kita tadi sudah berdoa bersama dan hari ini saya akan mengabsen kehadiran kalian semua di kelas ini. Kira-kira untuk menyingkat waktu, saya akan bertanya apakah di hari ini ada yang tidak masuk kelas? Hadir semua, Pak. Ya, alhamdulillah hadir semuanya. Ya, alhamdulillah pada hadir semuanya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini yang saya mulai ini bisa menambahkan ilmu untuk kita semuanya. Amin. Sebelumnya, ya saya mau bertanya apakah kira-kira di antara kalian ini masih ingat pelajaran yang seminggu yang lalu, yang sudah berlalu itu, apakah kalian masih ingat kira-kira mengenai apa? Apa ya, Pak? Lupa lagi, Pak. Lupa. Ya, Ya, baik, lupa saya lagi. ingatkan kembali ya. Sebelumnya itu pelajaran minggu yang lalu yaitu mengenai prinsip-prinsip demokrasi Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan damai dengan kelompok luar Islam atau non-Islam. Nah, hari ini untuk pelajaran selanjutnya yaitu berkaitan dengan pelajaran sekarang ini, yaitu tentang sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathul Makkah. Mungkin di antara kalian tahu apa artinya Fathul Makkah? Pembukaan kota Makkah, Pak. Iya, betul sekali, pembukaan kota Makkah. Dari lafal fi'il madzi fataha artinya membuka. Ya. Di sini anak-anakku semuanya, kira-kira apa yang melatar belakang terjadinya peristiwa Fathul Makkah itu? Masih ingat kalian? Lupa, Pak. Lupa Pak ya, lupa ya Dek ya. Baik, di sini yang melatar belakangi terjadinya Fathul Makkah diantaranya adalah mengenai perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah ini. Kenapa dinamakan Hudaybiyah? Karena tempatnya itu berada di Hudaybiyah. Ya. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada bulan Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 6 Maret tahun 628 Hijri Masehi atau 6 Hijriah, yang pada saat itu Nabi Muhammad SAW itu dengan disertai oleh 1.400 kaum muslimin hendak berangkat menuju kota Mekah. Ya, tentunya sudah lama berada di Madinah, yaitu kalau kita ya rindu dengan kampung halamannya gitu. Jadi untuk menuju ke Mekah disertai oleh 1.400 kaum muslimin. Tapi tujuannya Nabi Muhammad di situ bukannya untuk berperang, tapi untuk menunaikan ibadah. Anak-anakku semuanya, untuk lebih jelasnya mengenai apa tujuan dari pembelajaran hari ini, satu yaitu saya mau menerangkan poin-poinnya. Satu, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisa terjadinya peristiwa Fathul Makkah. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathul Makkah dengan benar. Ketiganya, poin ketiga, yaitu melalui diskusi peserta didik dapat menyajikan paparan hasil analisis tentang sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah dengan benar. Untuk keempat, poin keempat, ya, di sini melalui diskusi peserta didik dapat mempresentasikan sajian paparan hasil analisis tentang sebab-sebabnya terjadinya Fathul Makkah dengan jelas. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan anak-anakku semuanya? Tidak ada, Tidak, Pak. Pak. Tidak ada, terima kasih. Anak-anakku semuanya,
di sini nanti saya akan memberikan pretest untuk kalian semuanya. Saya tidak banyak memberi pretest mengenai berapa pertanyaannya, tidak begitu banyak. Jadi saya kasih waktu itu sekitar 8 menit untuk menjawab soal-soal yang saya bagikan kepada kalian. Apakah kalian siap, anak-anakku? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Karena semua hari ini masuk ya. Sebelum pretest saya mulai, ada yang bertanya? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Mungkin Pak Husairi. Tidak, Pak. Ya. Lanjut, Anda Pak. Husairi tidak tanya. Ya, Pak. Oh, ya. Nanti kalau dikumpulkan di depan ya. Ya, Pak. Ya, Nanti saya Pak. bisa menilai kalau sudah. Ya. Ya, anak-anak semuanya di sini mungkin kalian bertanya-tanya, kira-kira ada diskusi enggak, Pak? Gitu ya. Ya, Pak. Ya. Jelaskan. Untuk diskusi-diskusi ini, terlebih dahulu saya terangkan mengenai sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah ya. Apa saja terjadinya yang menyebabkan terjadinya Fathul Mekah? Yang pertama adalah adanya peristiwa di mana pada akhirnya Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan Muslim dapat memasuki kota Mekah, tepatnya tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, dan kota Madinah pada saat itu diwakili oleh Abu Ruhmi Al-Ghifari. Ya, dalam perjalanannya menuju Makkah disertai dengan 10.000 pasukan. Itu tepat pada bulan Ramadan. Ini mengingatkan kita. Terus, Bapak, Ya. dari yang lain biar kita bisa ikut baca. Gimana, Bu? Gimana? Itu kok masih RPP, kok masih yang ditampilkan RPP biar kita bisa ikut baca. Iya. Ada catatannya atau medianya, Pak? Saya pengen tahu sambil mendengarkan Bapak menjelaskan, Pak. Iya. Ini belum kelihatan berarti ya? RPP saya. Dereng, Pak. Ini pada sudah saya share loh, Bu, ini anak-anakku. Ini pada sudah saya share Oke, Pak. Dilanjutin, ya nggak apa-apa, Pak. Iya. Saya lanjutkan ya, anak-anakku. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau ingat kita mengenai peristiwa tanggal 10 Ramadan itu, nah pada saat sudah sampai di Makkah, tepatan itu pada bulan akhir Ramadan, itu sambil dalam perjalanannya melantunkan lafal takbir, tahmid, tasbih. Nah, sampai di Mekah, ini begitu terharunya penduduk Mekah, dan ini disyariatkan, bahkan dianjurkan pada saat peristiwa seperti itu, kita di tanah air kita masing-masing, terutama di Indonesia atau kampung halaman kita, di situ disunahkan untuk membaca takbir semalam suntuk. Biar apa? Untuk bisa mengenang terjadinya Fathul Mekah yang tepat pada bulan Ramadan itu, bulan terakhir Ramadan sampai di Mekah. Jadi kita disunahkan untuk iya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Tidak Ya, ada, Pak. Pak. Tidak ada. Ya, Pak, lanjut saja, Pak. lanjut aja, Pak. Lanjut ya. Ya, Baik. Pak. Yaitu kedua itu mengenai sebab terjadinya Fathul Mekah, yaitu adanya penyerangan dari pihak Quraisy
pihak Quraisy kepada kaum muslimin. Perlu kita ketahui bahwa kaum Quraisy dan kaum muslimin itu hampir terjadi peperangan. Kenapa? Karena apa? Dalam pengepungan selama 20 hari oleh 10.000 pasukan Quraisy terdapat terhadap orang-orang Madinah, yaitu tepatnya tahun 627 Masehi, Nabi Muhammad dan 3.000 umat Islam itu berhasil mempertahankan kota Madinah. Nah, pada saat itu karena ada yang bertanya? Berapa? Yeah. Ya, saya teruskan ya. Iya, Pak. Ya. Fathul Mekah itu terjadi pada tanggal 10 Ramadan. Tadi yang saya ulangi tadi, yang saya ulas kembali, yaitu di mana Nabi Muhammad beserta 10 pasukan tadi bergerak menuju dari Madinah menuju ke Mekah. Nah, di sini Nabi Muhammad membagi menjadi 4 bagian pasukan, yaitu memimpin pasukan untuk memasuki kota Mekah dari bagian bawah. Khalid bin Walid ini maksudnya sebelum masuk Islam. Maaf ya, ini sudah masuk Islam. Yang kedua yaitu Zubair bin Awam memimpin pasukan memasuki kota Mekah bagian atas dari bukit Qodah dan menegakkan bendera Al-Hajjun. Yang nomor 3 pasukan Islam di bawah pimpin Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin pasukan dari tengah-tengah lembah hingga sampai kota Mekah. Untuk keempatnya yaitu pasukan Islam di bawah pimpinan Sa'ad bin Ubaidah memimpin orang Madinah supaya memasuki Mekah dari sebelah barat. Gimana anakku? Ada yang ditanyakan? Mungkin terlalu panjang. Ya, Pak. Apa? Ya. Takut tak bisa. Bagaimana? Enggak ada yang bertanya? Pak. Tidak, Pak. Saya lanjutkan. Iya, Pak. Ya, Pak. Bagaimana mengenai kira-kira faktor-faktor apa saja tentang keberhasilan Fathul Mekah? Yaitu pertama, itu tidak terlepas dari perasaan seiman dan seagama. Mereka saling saling merasa bahwa keimanan, keagamaan kita punya keagamaan atau kesamaan iman dan agama itulah yang mendorong faktor terjadinya keberhasilan, faktor-faktor keberhasilan Fathul Mekah. Kelihatan tulisannya, Pak. Oh ya, tadi saya lupa tidak membagikan kalian kira-kira pertanyaan kalian. Mungkin saya bisa mencatatnya. Ananda Kusairi ada yang ditanyakan, Pak? Lanjut, Pak. Yeah. Saya lanjutkan lagi. Tak ada, Pak. Ya, Yeah. Pak. Kira-kira saya adakan diskusi bagaimana ini? Ya, Pak. Iya. Ya, Pak. Diskusi, Pak. Ya. Biar pada nggak ngantuk, Pak. Ya, biar nggak ngantuk ya. Saya sendiri juga ngantuk semalaman. Ada acara. Biar bisa sharing, Pak. Iya. Kita diskusi, Pak.
Ya, iya. Oh iya, iya, iya. Mana sih, mana? Ada. Bulis suaranya masuk, Bulis. Baik, saya mulai diskusi. Menurut anak-anakku, bagaimana sikap kalian mengenai peristiwa Fathul Mekah? Suaranya putus-putus ini. Enggak, Pak, suaranya Bapak jelas. Oh, jelas ya, ya baik ya. Ya, bagaimana menurut kalian mengenai peristiwa Fathul Mekah? Kalau melihat peristiwa Fathul Mekah yang begitu mengharukan bagi umat Islam khususnya, bagaimana seumpamanya peristiwa itu terjadi pada diri kita saat ini? Menurut kalian bagaimana? Kurang jelas ya. Bagaimana seumpamanya peristiwa Fathul Mekah itu terjadi pada zaman sekarang? Kalau menurut Bapak gimana, Pak? Kok kita belum paham sih, Pak? Iya, kalau menurut saya ini justru peristiwa yang sangat agung karena kita sendiri kalau kita sudah lama meninggalkan kampung halaman kita, tentunya akan terasa mengharukan pada saat kembali ke kampung halaman kita masing-masing. Kan waktu meninggalkan kota Mekah itu kan dari pihak Muslim sendiri, Nabi dan sahabat-sahabat yang lain itu kan tidak membawa apapun harta benda ditinggalkan, keluarga yang tidak seiman seakidah ditinggalkan. Nah, otomatis setelah sampai di Madinah beberapa tahun kemudian kembali lagi ke kampung halaman menimbu pada kita. Pak, ya Bu. Penjelasannya Ya. Agak disingkat karena ini jam 4 harus Ya. Baik. Ya. Baik anak-anakku ya. Diskusi hari ini saya cukupkan sekian dari saya. Mungkin lain hari insya Allah kita bisa bertemu kembali. Untuk menyingkat waktu, ini mengenai gambaran terjadinya Fathul Mekah. Pertama yaitu adanya serangan dari pihak kafir ke pihak Muslim. Yang keduanya adanya peristiwa kembalinya Nabi Muhammad SAW dari Madinah ke kota Mekah. Saya cukup sekian dari saya hari ini. Apabila ada kekurangan saya minta maaf anak-anakku semuanya. Mungkin besok minggu depan kita lanjutkan kembali. Saya cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita lanjutkan